Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sanata Pratiwi dengan NIM A1D1220054. Kali ini saya akan menjelaskan materi kelas 4, yaitu tentang berbagai kenampakan alam di Indonesia, masyarakat yang ada di dalamnya, dan keragaman sosial serta budaya yang ada. Nah, dengan mempelajari ini, kalian akan dapat mendeskripsikan berbagai kenampakan alam dan hubungannya dengan keragaman sosial dan budaya. Kenampakan alam apa sih yang menonjol di daerah kalian? Pegunungan, lautan, dataran tinggi, atau mungkin dataran rendah? Negara Indonesia merupakan negara yang mempunyai keanekaragaman kenampakan alam. Kenampakan alam akan mempengaruhi pada jenis tradisinya. Di setiap tempat atau daerah pasti mempunyai kenampakan alam, misalnya pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, pantai, dan sebagainya. Kenampakan alam tersebut akan memengaruhi keragaman sosial budaya, sehingga setiap daerah akan mempunyai adat istiadat, budaya, dan kehidupan sosial yang berbeda-beda. Indonesia merupakan negara kepulauan yang sebagian besar wilayahnya berupa lautan dan perairan. Luas wilayah lautan adalah 2/3 bagian dan wilayah daratan 1/3 bagian dari seluruh wilayah Indonesia. Wilayah lautan tidak dapat dihuni oleh manusia. Wilayah daratan yang dapat dihuni oleh masyarakat dikelompokkan menjadi wilayah pegunungan, dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Penduduk yang tinggal di wilayah pegunungan tidak banyak, apalagi yang mempunyai ketinggian lebih dari 1000 meter di atas permukaan laut. Daerah pegunungan merupakan rangkaian gunung yang sambung menyambung dan mempunyai ketinggian lebih dari 600 meter di atas permukaan air laut. Kenampakan alam di Indonesia yang merupakan daerah pegunungan, yaitu contohnya seperti di Pulau Papua ada Pegunungan Jayawijaya, letaknya di Provinsi Papua. Lalu ada di Pulau Sumatera, contoh pegunungan yaitu Bukit Barisan, terletak di Provinsi Sumatera Barat sampai ke Bengkulu. Nah, selanjutnya itu dataran tinggi. Dataran tinggi mempunyai ketinggian kurang lebih 600 meter di atas permukaan laut. Suhu udara yang sejuk di dataran tinggi sangat cocok untuk digunakan sebagai daerah wisata, rekreasi, dan lokasi perkebunan. Beberapa contoh dataran tinggi di Indonesia yaitu di Pulau Jawa ada dataran tinggi Dieng, dataran tinggi Priangan, letaknya ada di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat. Nah, selanjutnya yaitu wilayah dataran rendah memiliki ketinggian sampai 500 meter di atas permukaan laut. Wilayah dataran rendah paling banyak dihuni oleh masyarakat karena wilayah ini merupakan pusat kehidupan manusia. Berbagai jenis aktivitas manusia seperti kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dilakukan di wilayah ini. Dataran rendah yang sangat luas terdapat di pantai timur Pulau Sumatera, Pulau Kalimantan bagian selatan, Tenggara dan bagian barat, serta Papua bagian selatan. Sedangkan dataran rendah yang sempit terdapat di pantai utara dan selatan Pulau Jawa. Nah, lalu selanjutnya itu pantai. Pantai merupakan daerah perbatasan daratan dengan lautan. Penduduk yang hidup di sekitar pantai jumlahnya tidak banyak. Pada umumnya, penduduk pantai memiliki mata pencarian sebagai nelayan. Wilayah pantai banyak digunakan untuk objek wisata, bisnis, penginapan, dan restoran. Nah, selanjutnya kita masuk ke materi kenampakan alam dan sosial budaya. Yang pertama yaitu memengaruhi suku bangsa. Suku bangsa terbentuk dari suatu kelompok orang yang hidup secara bersama-sama, sepaham, senasib, dan mempunyai cara berpikir dan berkeyakinan yang sama. Tiap suku bangsa memiliki aturan, tatanan, serta cara-cara tertentu dalam menjalankan kehidupan sehari-hari yang disebut adat istiadat. Kenampakan alam yang ada sangat mempengaruhi temperamen dan watak mereka. Kadang-kadang kita mendengar bahwa suku Jawa terkenal ramah tamah, suku Madura terkenal suka bekerja keras, suku Ambon terkenal sangat disiplin, dan sebagainya. Nah, hal itu bisa terjadi karena kenampakan alam yang ada di sekitar mereka. Selanjutnya yang kedua yaitu memengaruhi kebudayaan setempat. Kebudayaan suatu daerah berkembang karena kebiasaan yang turun-temurun dari nenek moyang atau suku bangsa mereka. Kebudayaan daerah dapat dilihat dari cara mereka melaksanakan adat istiadat, upacara adat, tarian dan nyanyian, makanan daerah, dan lain-lain.
Kebudayaan itu biasanya berkembang dari kenampakan alam di daerah mereka tinggal. Adat istiadat dan upacara adat dilakukan untuk menghormati nenek moyang mereka yang diyakini berasal dari kenampakan alam seperti pegunungan, lautan, sungai, dan sebagainya. Para penduduk sekitar wilayah pegunungan misalnya meyakini bahwa semua kehidupan mereka berasal dari alam pegunungan, sehingga upacara adat, nyanyian, tarian, dan kebudayaan lainnya dipusatkan di sekitar pegunungan tersebut. Yang selanjutnya yaitu memengaruhi kehidupan sehari-hari. Upacara adat, nyanyian daerah, tarian daerah, dan berbagai macam kebudayaan daerah saat ini sudah jarang dilaksanakan. Masyarakat hanya mengambil beberapa kebudayaan yang sesuai dengan kehidupan sekarang. Namun, di daerah-daerah pedalaman berbagai bentuk adat istiadat dan kebudayaan masih merupakan hal wajib yang dilaksanakan. Di daerah kalian tinggal, apakah masih sering diadakan upacara adat? Apa aja sih bentuk upacara adat tersebut? Nah, apabila dilihat dari bentuk kenampakannya, masyarakat dibedakan menjadi masyarakat perdesaan dan masyarakat perkotaan. Masyarakat perdesaan biasanya tinggal di pegunungan, dataran tinggi, pantai, wilayah perairan, danau, dan sebagian dataran rendah. Kehidupan masyarakat ini bercorak sejenis dan sangat tergantung dari kenampakan alam di sekitarnya. Contohnya, di perkampungan nelayan di pinggir lautan akan kita lihat semua penduduknya bermata pencarian sebagai nelayan. Menjadi nelayan adalah tradisi turun-temurun bagi mereka. Apabila ada penduduk lain yang bekerja di bidang lain, mereka itu adalah para pendatang dan jumlahnya sangat kecil. Lalu ada masyarakat perkotaan. Masyarakat yang hidup di perkotaan sangat beraneka ragam yang terdiri atas berbagai suku bangsa, golongan, dan agama. Masyarakat perkotaan sedikit mengandalkan kenampakan alam dalam kegiatan sehari-hari. Pada umumnya, mereka berhubungan dengan bersosialisasi dengan pihak lain karena mempunyai kebutuhan yang sama. Nah, di manakah kalian tinggal? Apakah masih ada tradisi melaksanakan upacara adat di daerah kalian? Jika masih, coba ceritakan proses pelaksanaan upacara adat tersebut. Lalu kalian tulis di buku tugas kalian ya. Nah, itulah penjelasan tentang kenampakan alam dan keragaman sosial budaya. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton dan mendengarkan video ini. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua ya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.